bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya membacakan ringkasan surat Gembala, Uskup Denpasar dalam rangka Prapaskah dan Paskah tahun 2025. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati dan umat Katolik Sekeuskupan Denpasar yang dikasihi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita kembali memasuki masa Prapaskah. Prapaskah merupakan masa retret agung selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah saat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, bertobat, berpantang, bermati raga, dan melakukan karya amal kasih sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah. Dalam kerinduannya untuk memperbarui praktek-praktek liturgi gereja,
Konstitusi tentang liturgi kudus Konsili Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium menyatakan dua ciri khas masa Prapaskah adalah mengenang atau mempersiapkan pembaptisan dan membina sikap tobat. Surat gembala ini juga mengingatkan dan menyadarkan kita. Maka Bapak Uskup mengajak imam biarawan, biarawati dan umat beriman keuskupan Denpasar untuk bangkit dan bergerak bersama dalam satu, memaknai masa Prapaskah sebagai masa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui laku tobat, melalui laku doa, tobat, pantang dan mati raga, puasa, berbuat amal kasih, dan berbagi dan giat mengikuti pendalaman APP di KBG disiapkan juga dalam bahan pendalaman untuk anak-anak. Kedua, memaknai tahun jubilium. Umat Katolik di seluruh dunia merayakan tahun jubilium dengan doa, pertobatan dan perayaan yang fokus utamanya adalah pengampunan dan rahmat Tuhan yang melimpah. Demikian juga umat Katolik yang melewati pintu suci dengan sikap hati yang tulus dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gereja seperti pengakuan dosa, komuni suci dan doa untuk intensi paus dapat memperoleh indulgensi penuh, yaitu pengampunan atas hukuman sementara akibat dosa. Melalui indulgensi kita mengetahui kemurahan dan kepenuhan pengampunan Tuhan yang tidak ada batasnya. Tahun jubilium juga mengajak kita menjadi tanda harapan dengan peduli dan bermurah hati kepada mereka yang menderita kesulitan, miskin, sakit, migran, perantau yang berada di tahanan, lansia dan orang muda yang adalah masa kini dan masa depan gereja. Siara jubilium bagi umat di wilayah keuskupan Denpasar yang tidak memungkinkan bersiara ke pintu suci Basilika di Roma, bisa bersiara ke gereja katedral Denpasar yang ditetapkan dan dibuka sebagai pintu suci pada tanggal 29 Desember 2024 dan ditutup pada tanggal 28 Desember 2025. Surat gembala ini diakhiri dengan mengingatkan kembali aturan-aturan gereja mengenai tobat, puasa, dan pantang yang berlaku dalam gereja Katolik universal. Peraturan masa, tobat, puasa, dan pantang dalam gereja. Hari dan waktu dalam gereja Katolik adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan selama 40 hari masa Prapaskah. Yang kedua, semua orang beriman Katolik wajib melakukan tobat demi hukum ilahi, artinya sesuai perintah Allah sendiri. Maka pada masa tobat tersebut, kita hendaknya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa secara lebih intensif, menjalankan ibadat dan karya amal kasih, menyangkal diri dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan kasih setia, terutama dengan berpuasa dan berpantang. Pantang makan daging dan makanan lainnya seturut kebiasaan hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, terkecuali hari Jumat itu jatuh bertepatan dengan suatu hari raya dalam gereja. Ketiga, kita berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dalam pekan suci. Pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah kita hanya berpantang meskipun puasa dianjurkan. Yang keempat, yang diwajibkan berpuasa adalah semua orang yang telah berusia dewasa, genap 18 tahun hingga awal tahun ke-60. Puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari untuk tujuan-tujuan rohani dan amal. Kelima, yang diwajibkan berpantang adalah semua orang yang telah berusia genap 14 tahun ke atas. Pantang berarti meninggalkan makanan tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu demi tujuan-tujuan rohani dan amal. Akhirnya, saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah 2025. Semoga kita dengan sungguh-sungguh
memaknai dan memanfaatkan masa Prapaskah untuk menimba rahmat Allah dengan berbagi kegiatan yang memungkinkan tumbuh suburnya hidup iman dan rohani kita. Tuhan memberkati kita semua yang berkehendak baik.